Oke ya, baiklah, kita mulai saja dengan kondisi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Pak. Oke, semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih yang pertama untuk Nira sebagai Ketua Sanggar Budaya. Lalu terima kasih juga untuk para strukturnya yang hadir di sini. Lalu bagi anggota baru ya untuk kelas 10 di angkatan 9. Angkatan 9 ada di sini? Ada, Pak. Ada ya. Tidak, Pak. Jadi dalam pertemuan kali ini saya akan rekam. Mungkin bagi teman-teman yang tidak bisa hadir mungkin bisa melihat tayangan ulangnya. Oke, kita mulai saja. Jadi akan saya memberikan informasi ya terkait perubahan sedikit sih sebenarnya dalam divisi sebenarnya yang paling penting ya. Yang sebelumnya memang sebenarnya sih perubahan penamaan aja ya yang sudah ada ya tetap dijalankan. Mungkin ada tambahan sedikit ya dari cabang seni yang lainnya. Oke, saya mulai aja. Jadi gini ya, saya informasikan untuk divisi ya. Nanti untuk kelas 10 ya, dan yang lainnya mungkin yang biar tahu juga. Jadi untuk di tahun ini, di tahun ajaran 2021-2022, untuk Sanggar Budaya akan masih Sanggar Kesenian ya, satu-satunya Sanggar Kesenian. Belum ada lagi ya dalam artian kalau mungkin sekolah lain ada eskul paduan suara, ada eskul band, jadi terpisah ya. Cuma kalau Sanggar Budaya mencakup seluruh cabang kesenian ya, karena memang belum ada. Jadi satu-satunya ekskul kesenian. Nah untuk divisi Sanggar Budaya memang uh, sudah yang lalu sama yang sekarang sebenarnya cuma ditambahkan sedikit aja ya. Cuma penamaannya sekarang agak sedikit berbeda. Jadi ya saya akan jelaskan. Saya akan share screen dulu sebentar. Oke ya. Jadi divisinya itu diurutkan sesuai cabang keseniannya ya, diurutkan sesuai cabang seni. Sekali lagi divisinya masih sama, cuma ada penambahannya dan dikelompokkan ya sesuai dengan cabang keseniannya. Nah, dalam seni budaya itu ada 4 cabang ya yang kita pelajarin di sekolah ataupun yang ada di sini. Dunia atau Indonesia ada 4 cabang. Yang pertama seni musik, seni teater, seni tari, dan seni itu lagi apa tuh? Seni rupa ya. Nah, adanya saya pengelompokan ini gunanya adalah untuk mempermudah dalam kegiatan lomba ya. Nah, perlu diketahui juga di dalam tahun ini mungkin Nira juga sudah mengalami ya atau angkatan sebelumnya. Jadi fokus kita kali ini adalah masih sama ya untuk menuju ke dalam prestasi ya, prestasi lomba khususnya. Adanya saya bagi per kelompok divisi ini untuk mempermudah nanti langsung ke dalam pengarahan untuk ikut lomba seperti itu. Bagi kalian yang memiliki bakat yang lebih seperti itu. Namun bagi kalian yang masuk Sanggar Budaya yang tidak memiliki bakat dalam artian ya masih pengen belajar di bidang apa gitu ya, itu tidak masalah ya nanti karena memang pembagian divisinya ada tugas-tugas untuk pengembangan kesenian kalian seperti itu. Jadi tujuannya sekali lagi untuk prestasi di dalam tingkat kesenian.
Kalian kan mungkin juga udah tahu ya, di setiap tahun mungkin juga pasti ada lomba-lomba kesenian. Saya berharap di tahun ini bisa menorehkan juara lah minimal ya. Juara 3 ya minimal. Syukur-syukur juara 1. Nah, dengan support kepala sekolah yang baru, Pak Didi Rosidi, makanya saya mencoba menggerakkan ya. Nah, lalu sebelum itu juga, memang di tahun ini memang ada FLS 2N ya, Festival Lomba Seni ya, tingkat nasional. Mungkin yang udah tahu atau ada SMP-nya pernah ikut, memang setiap tahun memang ada ya. Memang tujuan utamanya adalah kita menuju ke sana ya, FLS 2N. Makanya saya bagi per cabang seni musik. Cuma penamaannya aja ya, kalau divisinya masih sama. Nah, untuk divisi itu ada masing-masing koordinator ya. Koordinator divisi masih sama ya, cuma ini penamaannya aja. Jadi contohnya cabang seni musik, divisi solo vokal. Nah, nanti ada koordinator solo vokalnya siapa. Seperti itu sebenarnya sama ya. Cuma di sini ada penambahan di bidang seni rupa ya. Mungkin ada yang minat di lukis dan kriya. Nah, memang nanti ada perlombaan juga ya. Nah, dalam kenyataannya memang dalam lomba kesenian yang diadakan sekolah, nggak cuma Sanggar doang ya yang saya ajak, memang seluruh anggota eskul lain mungkin yang punya bakat tetap diajak ya. Cuma memang prioritas Sanggar Budaya ya. Nanti tetap dalam seleksinya. Karena informasi terkait lomba-lomba kesenian itu pasti ke saya larinya ya. Dari sekolah manapun ke saya. Makanya ketika saya share, silakan japri saya ketika kalian minat gitu. Nah, atau tidak nanti ke depannya di tahun ini saya akan mempersiapkan contoh solo vokal nih ada berapa orang misalkan. Nah, itu saya yang pertama ya pasti saya lihat dulu ya kemampuan dengan mengirimkan video vokalnya. Nah, lalu nanti ketika ada lomba baru dipersiapkan. Dipersiapkan dalam artian sudah mulai latihan-latihan. Seperti itu. Mungkin di sini di kelas 10 ada yang ikut les kesenian tidak? Ada yang ikut les musik atau les tari? Di sini ada nggak? Ada yang ikut kayak gitu-gitu? Les-les? Rehan gimana? Enggak ikut. Nggak ada ya. Di sini ada yang ikut les vokal, les gitar, kelas 10 aja ya ini terus kelas 10. Saya, Pak. Autia ya? Iya. Kamu masih apa dulu aja pernah ikut? Sampai sekarang masih, tapi udah Kamu jarang gitu. Oh, kamu les tari apa les vokal? Les musik, les bass. Oh, kamu bermain bass. Iya. Oh, Autia ya? Iya. Itu kamu kan saya telepon kemarin tuh waktu itu. Oh iya. Iya, udah beberapa kali saya telepon kan. Jadi mungkin kelas 10 kan saya kan lagi menyaring ya untuk anak-anak yang mungkin sudah punya prestasi. Kemarin kan saya sempat hubungin Autia ya, karena kemarin sempat juara bass ya. Iya. Di SMP apa di mana? Apa? Itu SMP apa umum? Umum. Lombanya umum. Oh, kamu berarti ikut band di luar ya? Iya, di Yamaha Musik. Kamu lesnya di mana, Autia? Yamaha Musik Sumarekon, dekat flyover. Oh, masih? Masih. Oh, masih. Oke ya. Jadi tadi kemarin itu kalau ada nomor yang 666 di belakangnya itu nomor saya, kan saya sudah hubungin kamu ya. Mungkin kalau ada di HP-nya lihat. Jadi sekali lagi ya, mungkin yang lain dihubungin nggak aktif, mungkin itu saya sedang menyaring ya sedikit-sedikitnya. Karena dalam pengisian form itu memang saya tulis ya yang pernah ikut lomba atau yang punya prestasi gitu ya, akan saya saring. Nah, lalu yang belum punya jangan berkecil hati, kita akan latihan bersama-sama ya. Mungkin ya banyak kekurangan dari saya juga ya, memang banyak yang nggak kepegang juga. Tapi coba pelan-pelan di tahun ini kita mulai perbaiki bareng-bareng ya untuk kegiatan kesenian lainnya. Oke, lanjut ya. Jadi divisinya adalah sesuai dengan cabang kesenian. Nah, saya akan bacakan dulu ya. Cabang dari seni musik itu ada divisinya, ya ada 4 ya. Berarti
Dari cabang seni musik ada 4 divisi, yaitu divisi solo vokal. Nah, divisi solo vokal ini nantinya ada koordinatornya. Lalu yang kedua ada divisi paduan suara ya. Alhamdulillah ya, paduan suara di SMA 6 sudah masuk ke dalam tingkat kabupaten ya. Ada yang ikut dalam paduan suara kabupaten. Nira apa namanya Nira? Gita Bahana Bekasi, Pak. Iya, kita Bahana Bekasi. Alhamdulillah setiap setahun ada seleksi tersebut ya. Makanya alhamdulillah sudah mulai masuk ya. Kegiatannya juga sudah langsung diterbitkan ya waktu saat itu ya. Cuma pandemi sekarang belum jalan lagi mungkin. Lalu selanjutnya ada divisi band ya. Mungkin udah ada ya, cuma mungkin belum jalan ya. Mudah-mudahan di tahun ini kalau ada orang-orangnya nanti saya coba jalan ya. Di sini ada Niki nggak? Nggak ada ya. Niki kelas 11 ya, Nira ya? Iya, Pak Niki. Kelas Iya. 11. Niki itu Kak, biar asal tahu juga ya, Niki itu berapa saat itu hubungin saya ya. Maksudnya orang tuanya juga, jadi ya memang si Niki itu punya studio musik ya di rumahnya ya. Jadi memang dia juga sering buat konten-konten tentang musik ya. Maksudnya adalah ya ada teman-teman kita gitu yang punya studio musik ya. Maksudnya kita bisa manfaatkan dalam artian bisa mungkin latihan di rumahnya gitu ya. Ya bayar pastinya ya dengan patungan bisa seperti maksudnya ya ataupun mungkin latihan dengan dia mungkin bisa gratis nggak tahu ya mudah-mudahan mempermudah lah untuk kedepannya kita dalam mengembangkan kesenian ini ya. Oke, selanjutnya adalah beatbox ya. Beatbox memang dari tahun sebelum-sebelumnya sudah ada. Ini ada divisinya juga ya. Nanti mungkin kalau beatbox yang mengajar kakak-kakaknya ya. Seperti itu. Di sini yang kelas 11, 12 divisi beatbox ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Apa udah nggak ada setahun yang kamu? Ada kok, masih ada, Pak. Oh masih ada. Yang Oh, kelas 11 kemarin, kalau yang kelas 11 sekarang sih cuma 1 orang. Kalau angkatan saya ada 3. oke masih ada ya. Nggak masalah ya. Jadi kalau mau ikut beatbox nanti bisa sharing-sharing dengan teman-temannya atau kakak-kakaknya. Nanti juga dalam sanggar juga mungkin saya mulai bagi ininya ya, bagi jadwalnya. Nah, selanjutnya saya bacakan dulu ya sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya ada cabang seni teater ya, yaitu ada divisi kabaret dan monolog ya. Nah, sebenarnya ini bisa disatukan juga ya. Jadi divisi teater itu isinya ada kabaret, ada monolog. Kenapa saya bagi dua ini? Karena perlu kalian ketahui kalau sanggar budaya biasanya teater kabaret ya dengan kayak lip sync gitu ya dengan ada backsoundnya tinggal mengikuti saja itu disebut kabaret. Lalu ada monolog. Mungkin yang belum tahu monolog adalah yang teater yang sendirian ya. Dia memerankan lakon sendirian. Seperti itu. Nah, kenapa saya adakan? Karena dalam FLS 2N ini ada ya lombanya. Mungkin bagi yang udah pernah ikut atau berminat dalam teater monolog ini mungkin bisa japri saya atau ke Nira. Nanti mungkin saya akan arahkan, mungkin ada pelatih nanti bisa saya panggil ya. Karena memang fokus kita sekali lagi untuk prestasi. Mudah-mudahan di tahun ini ada yang kita dapatkan ya prestasi. Lalu selanjutnya adalah cabang seni tari. Nah, dari cabang seni tari ini ada divisi tari tradisional dan tari modern. Ya, masih sama ya, divisinya sama, cuma saya pengelompokan sesuai dengan cabang seninya. Lalu di cabang seni rupa ya, divisinya lukis dan kriya. Cabang seni rupa ini adalah cabang kesenian yang baru ya, mungkin saya baru publikasikan, mungkin sebelumnya nggak ada peminatnya. Untuk cabang seni rupa divisinya ada dua tadi lukis dan kriya. Nah, untuk lukis itu ya lukisan biasa dan kriya. Mungkin ini nanti gunanya adalah untuk saya arahkan juga untuk ke dalam lomba. Memang dari dua divisi ini ada dalam perlombaan. Saya dulu ya. Saya ini dulu. Lancar ya? Iya.
Oke, sorry gangguan sedikit. Ada murid saya ya. Oke, jadi seperti itu dua cabang seni rupa ada dua ya. Seni rupa ada dua divisi, lukis dan kriya. Di sini ada yang kelas 10 ya khususnya, ada yang mau masuk lukis atau kriya, ada yang atau yang pernah ikut lomba lukis atau kriya. Nggak ada ya, karena jarang sekali ya. Memang ini dalam FLS 2 ada lomba kriyanya ya. Seperti itu. Oke, jadi itulah ada 4 ya, 4 cabang kesenian dan divisinya bisa kita hitung. Sekarang ada musik ada 4, teater ada 2, tari ada 2, seni rupa ada 2 ya. 6, 10 ya, 10 cabang kesenian. Nira, kemarin total berapa? Ada berapa? Masih ingat nggak Kalau apa ya Pak? divisinya? 7. 6 Pak, 6. 6. Berarti ini ada tambahan di teater ya. Kalau kemarin kan divisi teater doang ya. Iya. Iya. Mungkin teater kan jarang ya. Jarang juga maksudnya. Mungkin kita satukan aja ya. Jadi divisi teater aja ya. Sudah mencakup kabaret dan monolog. Jadi cabang seni teater, divisinya kabaret dan monolog. Jadi nama penamaannya ini ya. Divisi kabaret atau monolog ya. Jadi divisinya langsung ke dalam ininya ya, istilahnya dalam jurusannya lah ya. Jadi kamu masuk dalam cabang seni apa? Seni musik. Nah, divisinya apa? Nah, divisi vokal. Kalau ditanya divisinya apa? Ya divisinya solo vokal misalkan itu ya. Divisinya apa? Divisinya kabaret dan monolog. Nah, tapi kita satukan namanya jadi divisi teater saja ya. Karena jarang juga ya. Karena secara teater secara keseluruhan. Nah, divisi teater jadi satu ya, sepakat ya. Jadi divisi teater aja ya sebutannya. Di situ sudah mencakup kabaret dan monolog. Kalau musik ada 4 divisi, kalau teater ada satu divisi aja, disebutnya divisi teater sudah mencakup kabaret dan monolog. Kalau tari, divisi tari ada 2 ya, divisi tari modern dan tradisional. Jadi di tari tetap ada 2 divisi. Lalu seni rupa ini tetap jadi satu aja ya, seni rupa dan teater jadi satu. Jadi divisi seni rupa, divisi teater itu jadi satu. Tapi kalau divisi tari tradisional itu penyebutannya divisi tradisional, maksudnya terpisah. Mungkin nanti saya akan buat lebih jelasnya. Lebih jelas lagi tulisannya ya untuk struktur divisi. Nah, setelah ini kalian nanti akan mengisi form ya untuk kelas semua kelas ya Nira ya. Kelas kamu juga 12, 11, 10 untuk pendataan siswa-siswa yang masih aktif dalam Sanggar Budaya. Nanti bisa di-share juga di grup-grup lainnya agar bisa diisi. Nah, dalam isian form tersebut nanti ada saya ada ini ya. Ada cabang seni musik misalkan, nah sesuai divisinya kayak gitu ya. Jadi sudah per divisi. Oke, nah lalu terus misalkan ada yang pengen masuk 2 divisi ya, itu nggak masalah ya. Jadi kalian tinggal klik aja, nanti bisa ikut. Seperti itu. Kalau gitar, Pak? Gitar masuknya ke band aja ya. Oke. Iya, gitu. Nanti yang instrumen-instrumen lain itu yang ada instrumen musiknya ya, itu masuknya ke band. Nanti bisa ensemble gitar ataupun band. Arahnya ke sana sih sebenarnya. Jadi kita satukan aja. Oke ya, sebelum saya lanjut lagi, ada yang mau ditanya nggak terkait divisi atau divisi kalian nggak ada di sini? Ada nggak? Nggak ada ya. Ini yang hadir 41 orang ya. Jadi untuk penjelasan divisi dan ada revisi sedikit tadi ya, itu sudah selesai ya saya kira ya. Nanti setelah ini kalian tinggal isi form aja yang sudah saya jelaskan tadi. Tinggal isi divisi kalian ke apa. Sekali lagi kalau yang musik instrumen
Mau gitar, bass, drum, atau keyboard dan lain-lainnya masuk ke bandnya. Gitu. Nanti saya akan data lagi di band itu kalian pegang instrumen apa gitu. Seperti itu. Oke ya, saya mohon bantuannya untuk kelas 10 agar lebih kooperatif ya. Nanti kan ketuanya Nira, nanti mungkin segala informasi oleh Kak Nira dan strukturnya ya, Pingkan biasanya ya yang sering informasiin. Itu kalian tinggal ikuti saja ya ininya perintahnya untuk kegiatan Sanggar Budaya. Lalu untuk lomba mungkin bagi kalian kelas 10 ataupun yang kelas 11 12 yang mempunyai lomba, informasi lomba maksudnya dari sekolah manapun itu silakan di-share ke saya ataupun kalian langsung mau ikut juga nggak ada masalah gitu ya. Cuma kalau memang mau dari sekolah pasti harus saya seleksi dulu gitu untuk pembiayaannya. Tapi kalau memang kalian pengen langsung ikut lombanya, nggak masalah kalau masih pakai uang pribadi kalian. Tapi kalau memang mau dibiayai sekolah, maksudnya saya juga nanti akan dengan Nira dan lain-lainnya akan seleksi juga gitu ya untuk bisa mengikuti lomba tersebut. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Tidak. Nira, ada yang mau ditambahkan? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Oke ya, untuk tatap muka kali ini saya kira cukup sampai di sini ya untuk pertemuan kali ini. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya akan share ke Nira, nanti Nira akan share ke kalian ya untuk mengisi pendataan siswa-siswi ya, semalam karena terkait untuk pengisian rapot nantinya untuk pengisian di eskul ya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak udah hadir. Berarti sampai ketemu lagi di kegiatan selanjutnya, di pertemuan selanjutnya dengan saya. Selebihnya nanti segala bentuk informasi dengan Sanggar, itu informasi dari Nira dan struktur lainnya. Itu aja ya. Paham semua ya? Paham, Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Silakan meninggalkan Google Meet. Yuk, dah. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.